Nusalli wa nusallim ala habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan melanjutkan ngaji kita Bustanul Wa'idin karyanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini bab yang keempat, judulnya adalah Majlis fi qaulihi subhanahu wa ta'ala wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Bab yang menjelaskan tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 46. Dan di atas A'raf itu ada banyak laki-laki yang dikenali masing-masing orang dengan tanda-tanda mereka. Mungkin Bapak Ibu nanti pulang ayat ini dikasih stabilo. Surat Al-A'raf ayatnya 46 Bapak Ibu. Haula'il ladzina zakarahumul maula jalla jalaluh. Mereka ini adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maha tinggi Allah dengan keagungannya, di dalam firman Allah wa 'alal a'rafi rijalun. Siapa orang-orang yang disebut di dalam surat Al-A'raf ayat 46 itu? Semoga termasuk Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Semoga, kan belum tentu. Coba kita lihat, dengarkan apa katanya. Mereka ini adalah kaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum fahubisu al-a'rafi. Orang-orang yang ditinggal di A'raf itu adalah tempat yang tinggi di atas Siratal Mustaqim, lantai yang ketujuh, berarti yang paling tinggi. Orang-orang ini adalah orang-orang yang istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Orang yang kebaikannya sama kejelekannya sama. Sekarang kita tanya Bapak Ibu ini termasuk orang yang banyak amal solehnya atau banyak amal maksiatnya? Halo? Ayo coba, jawab apa coba? Banyak baiknya atau banyak sayi'ahnya? Itu harus dijawab itu Bapak Ibu. Bapak Ibu berani jawab banyak amal solehnya, saya kok kurang yakin. Biasanya kalau orang mau pergi ke Mekah itu lagi manasik gitu, Bapak Ibu ngapain mau ke Mekah? Mau ibadah Pak. Loh, ibadah kan bisa di Bekasi, ngapa harus ke Mekah? Mau nyari rahmatnya Pak, di Bekasi juga ada rahmatnya kan gitu. Jadi coba cari satu kata kunci kenapa pergi ke Mekah. Ternyata jawabannya adalah mau meminta ampunan dari Allah. Kenapa minta ampunan? Banyak dosanya. Dosanya yang mana itu? Yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Dua-duanya. Siang atau malam? Siang malam. Loh, wah, kayak dosanya. Itu rata-rata orang. Akhirnya karena mereka mengaku minimal tahu gitu ya, tahu mereka banyak dosa, maka tidak ada tempat untuk meminta ampun yang paling luar biasa kalau harus datang ke Mekah. Karena Mekah itu adalah tempat pengampunan. Jadi kalau Yahudi nempelin wajahnya ke dinding tembok ratapan di Yerusalem, dosanya dimaafkan. Kalau misalnya kaumnya Nabi Musa itu dengan datang mengikuti apa kata sapi betina, dia akan diampuni dosanya. Maka Bapak Ibu suruh pergi ke Mekah. Karena kalau Bapak pergi ke Mekah, itu dosanya dimaafkan. Nah, mana buktinya bahwa Bapak Ibu masuk ke tanah haram itu dosanya dimaafkan? Spesial tanggal 9 Zulhijjah, Bapak masuk 1 menit aja datang ke Arafah, maka Bapak Ibu semua dosanya diampuni oleh Allah. Kecuali, nah ini ada pengecualian kan Bapak Ibu, dosa-dosa yang ada hubungannya sama manusia. Jadi yang diampuni adalah dosa yang berhubungan muta'alliqatun billahi subhanahu wa ta'ala, berhubungan dengan Allah. Misalnya Allah nyuruh sholat wajib tapi enggak dikerjakan, atau dikerjakannya kadang-kadang. Allahnya nyuruh berjamaah tepat waktu, ya kadang-kadang tepat waktu, kadang-kadang enggak jamaah. Itu kan namanya dosa-dosa sama Allah.
Allah nyuruh orang itu baca Quran, belajar merenungi, tapi belum bisa baca, itu diampuni, Pak. Tapi kalau urusannya hutang, mau haji tiap hari atau tiap tahun lah, Pak, tetap aja nggak bisa diampuni. Karena dosa hutang wajib dibayar, bukan dimintakan maaf. Jadi ngutangnya bisa, bayarnya minta maaf nggak ada. Utang ya wajib dibayar, janji harus dipenuhi, nazar harus ditunaikan. Tapi kalau dosa yang hubungannya sama Allah dengan datang ke tanah-tanah yang dimuliakan itu, maka otomatis akan dimaafkan oleh Allah SWT. Maka Nabi SAW menyatakan sama Bapak Ibu, orang yang pergi haji, dalam hajinya tidak ada rofas, tidak ada fusuk, tidak ada jidal, maka dia keluar dari Mekah itu dosanya bersih, seperti baru lahir dari kandungan ibunya. Maka bersyukurlah jamaah haji, bersyukurlah jamaah yang sudah pernah pergi umrah. Dalam hadis sahih yang lain, beliau SAW menginformasikan sama Bapak Ibu, al-umratu ilal umrati kafarah lima bainahuma, wal jum'atu ilal jum'ati kafarah lima bainahuma. Jadi antara umrah satu dengan umrah berikutnya adalah sebagai penghapus dosa. Ya memang harus pergi ke sana, Bapak Ibu. Maka kalau Bapak Ibu merasa punya banyak dosa, cara membersihkannya ya pergi ke Mekah. Nah gitu. Nah sehingga mari kita mengambil pelajaran bahwa orang yang kebaikannya sama kejelekannya itu sama, ini sama Bapak Ibu ya. Orang ini belum masuk surga. Orang ini tertahan di A'raf, tempat paling tinggi di atas Shiratal Mustaqim. Nah, nanti proses selanjutnya A'raf ini adalah akan diberikan rahmat oleh Allah setelah semuanya yang kebaikannya itu banyak atau lebih satu on gitu ya, atau satu jengkal gitu kebaikannya, dia kan pasti masuk surga dulu tuh. Kalau semuanya sudah masuk surga, baru A'raf itu ditengok. Kenapa kok sampai di situ? Karena kebaikannya banyak, tapi dosanya juga banyak. Nah sebenarnya di Indonesia itu ada istilah Bapak Ibu, istilahnya itu STMJ, sholat terus maksiat jalan. Itu untuk menggambarkan A'raf itu STMJ itu. Jadi sholat terus maksiatnya jalan. Ada nggak yang begitu Bapak Ibu? Ini ada orang modelnya tuh datang ke masjidnya rajin, bakhilnya mah nutuk aja itu bakhil Bapak Ibu. Pelitnya itu nggak ketulungan. Jadi kalau bahasanya dia makan pecel lele itu sampai kepalanya tuh dikunyah baru dilepeh. Itu buahnya nutup. Dia tuh nggak punya ilmu bahwa kucing di bawahnya tuh butuh makan, butuh vitamin. Jadi bukan dikasih sisa kunyahan kepala lele yang sampai lelenya itu ya sudah nggak ada minyaknya sama sekali karena udah disesepin sama kita. Itu saking pelitnya itu orang. Apa susahnya sih Bapak Ibu kalau makan pecel lele itu dipotong kepalanya, diambil kepalanya, durinya diambil, kucingnya dikasih, mungkin dia lebih bahagia. Lebih keren lagi kalau Bapak beli pecel lele itu belinya dua, satu dimakan, satu untuk, itu paling keren. Lebih keren lagi itu belinya tiga, satu dimakan, satu untuk kucing, satu untuk mertua. Itu lebih keren. Cokol belinya 10, sekali beli 10, akhirnya sampai ke tetangga depan rumah, tetangga samping rumah, belakang rumah, semuanya dapat. Ada yang begitu? Rakyat susah tau Pak. Paling kencang beli satu, dikunyah sampai duri-durinya. Itu buahnya nutup. Padahal dia udah ngaji, dia tahu itu. Cuman suka nekat gitu lah. Nah, Bapak Ibu tolong dibedakan antara bakhil dengan makan bersih. Makan bersih itu sunnah. Bahwa Nabi dijilatin tangannya betul. Tapi bahwa di situ ada haknya binatang lain yang ikut mengkonsumsi, ya harusnya dikasih. Kalau Imam Bukhari itu kalau makan itu harus ada binatang yang dikasih itu. Dikasih, ditaruh di piring, nggak pernah dilempar. Itu kan keren itu Pak Ibu. Sehingga beliau menjadi perawi hadis yang paling keren, paling sahih hadisnya, karena akhlak muruah personalnya itu luar biasa begitu. Nah coba Bapak Ibu main di data-data seperti itu, bahwa kebaikan Bapak Ibu itu akan bernilai tinggi luar biasa manakala setelah ada kebaikan Bapak Ibu tidak mengerjakan kejelekan begitu. Jadi contoh-contoh perbuatan-perbuatan ini adalah orang yang suka taat sama Allah, tapi setelah dia taat itu kemudian dia berbuat salah.
Saya tuh kemarin punya peristiwa, saya catat betul dalam memori saya gini. Di Madinah itu ada tempat rak 134. Ini adalah kalau di Madinah itu kan menuju ke masjidnya Nabi yang utama itu, yang ada tulisan sahabat-sahabat itu, yang ada tendanya, payungnya dalam masjid itu, Pak Ibu. Itu kan ada banyak tempat sendal gitu ya. Nah, saya tuh pernah naruh sendal di situ 2 kali, itu hilang terus. Jadi sholat duhur hilang, terus maghrib sampai isya saya mau maghrib itu mau ke toilet, sendal saya itu hilang 2 kali. Yang zuhur hilang otomatis saya tidak bisa keluar masjid karena panasnya luar biasa. Kalau saya nekat keluar ya kaki saya pasti melepuh, sehingga saya nelpon jamaah untuk membawakan sendal atau membelikan lah dari hotel, dikasih sendal. Udah, akhirnya jamaah tuh senang, itu sendalnya dipakai oleh saya. Sampai asar sendal itu hilang. Karena hilang yang ketiga kalinya saya bawa sendal hotel, saya taruh di tempat yang sama, mau sholat subuh taruh di tempat yang sama, ini nanti hilang apa enggak gitu. Ternyata ketika sendal hotel itu enggak hilang. Oh, berarti tempatnya bukan keramat, biasa sebenarnya kan gitu. Tapi kalau sampai 4 kali hilang terus Bapak Ibu, saya mulai ragu-ragu itu. Jangan-jangan yang ngambil itu memang sudah nitik gitu loh. Kok dia hobi mengambil sendal saya gitu. Jangan-jangan malaikat yang disuruh nguji iman kita kan gitu. Tapi untuk yang kedua, yang ketiga tidak. Tapi yang keempat kalinya hilang lagi. Ini apa ya kok, maksudnya kok sendal kok hilang terus gitu. Jadi kalau kami pergi ke Mekah itu biasanya bawa sendal swallow itu kan 3 sampai 4 biji lagi musim haji. Karena kami sudah tahu bahwa sebenarnya tidak pernah ada kata hilang. Yang saya pahami adalah orang naruh sendal ngambilnya nggak pakai lihat. Itu yang sering terjadi. Sampai di depan pagar waktu ditaruh, loh kok sendalnya beda. Mungkin lebih bagus, ya udah dilanjutin aja sama orang. Dia nggak yakin, nggak niat ngambil menurut saya ya. Atau sekarang modelnya Madinah itu kan emang apa ya Bapak Ibu, serba Bapak Ibu ini kalau habis sholat subuh gini sekarang kan tidak boleh ada itikaf sekarang itu. Bukan nggak boleh sih, karena Bapak Ibu akan disuruh keluar semua karena tempat itu mau buat lewat ibu-ibu ke Raudhah, sehingga tempat ini harus steril, dikasih pagar, disuruh pergi semua. Nah, itu yang terjadi hari ini. Habis maghrib nggak boleh ada jamaah tiduran sekarang itu. Yang tiduran disamperin polisi. Terus waktu sholat sekarang dalam Masjid Nabawi itu banyak polisinya. Banyak polisi itu dalam arti kalau sudah penuh depan ditutup, suruh geser kanan kemari gitu-gitu. Tambah nggak karuan sekarang itu. Tujuannya sih mungkin baik ya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Nabawi kalau sudah penuh ya sudah, jangan diisi lagi gitu. Lah Bapak Ibu, bahwa ternyata di dunia ini ada orang yang bisa amal solih, tapi bersamaan dengan itu dia juga bisa beramal yang tolih. Jadi kalau dia bisa hasanat, bersama dengan itu dia mengerjakan sayyiat. Kalau ada orang bisa amanah, di belakang itu kadang-kadang dia juga bisa khianat. Nah itu hidupnya orang. Maka Al-A'raf ini, orang-orang seperti ini itu disebut di dalam Al-Quran. Agar kita apa? Oh, kalau sudah amal soleh, coba mempertahankan diri untuk memperbanyak kesolihannya walaupun sekecil apapun. Karena amal solehnya lebih satu atom sekecil apapun Bapak Ibu. Kalau itu hasanah, maka itu akan menyelamatkan Bapak Ibu dari siratal mustaqim. Setidaknya yang 1 biji zarrah itu akan mengantarkan Bapak Ibu menuju kepada surganya Allah. Jadi jangan sampai sama gitu loh. Nah, caranya bagaimana? Kita pikirkan. Jadi kalau usia produktifnya kita itu ketaatannya belum seberapa, maka setelah masa tidak produktif disuruh meningkatkan kesolihannya. Kan lebih bagus begitu. Daripada mulai dari masa produktif tidak optimal, setelah paripurna kurang optimal juga, sampai akhirnya itu nggak optimal. Kan bencana buat orang tersebut. Maka pembahasan ayat ini 46 ini, semoga kita tidak orang yang sholatnya rajin, tapi setelah pulang dari sholat dia berbuat maksiatnya juga rajin. Dia sholatnya datang berjamaah terus, tapi habis sholat itu mengerjakan kesalahan-kesalahan yang juga terus dikerjakan. Jadi kalau itu yang dia lakukan,
Inilah yang dimaksud dengan istawat hasanatuhum wasayyi'atuhum. Fahubisu, maka orang ini tertahan di atas a'raf. Wal a'rafu hiya mawadhi'un murtafi'atun 'alas sirat. A'raf ini adalah satu tempat yang tinggi di atas siratal mustaqim. Li'anna sirat sab'u qanatir, karena sirat ini ada 7 turunya. Wahya al-jusur ba'duha as'ab min ba'din wa ba'duha asyaddu su'alan. Masing-masing pintu, masing-masing tempat di sirat itu, dari 7 tingkatan itu masing-masing beda-beda urusannya. Ada yang lebih sulit, ada yang lebih susah pertanyaannya, sebagian yang satu dengan sebagian yang lain. Jadi kalau tahapan 1, 2, 3, 4, 5 ini yang paling mudah ya nomor 1, nomor 2 lebih susah, agak susah, susah banget, bener-bener susah, baru yang a'raf. Jadi a'raf ini nggak ditanya Bapak Ibu. Artinya dia itu apa? Diparkir dulu, karena kebaikannya sama kejelekannya sama. Dia itu apa ya bahasanya kita itu apa ya? Ditahan dulu lah. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran itu Bapak Ibu bisa baca misalnya surat At-Taubah itu as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Itu kan sebenarnya pengen ngasih tahu apa, bahwa orang-orang yang dahulu dari kita itu amal solehnya itu luar biasa. Sabiqunal awwal, orang-orang yang bisa lebih hebat amal solehnya itu orang dulu, sekelasnya para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu hebat-hebat Bapak Ibu. Nah kita generasi belakangan itu disuruh mengikuti itu. Jadi sehebat-hebatnya orang sekarang, rasa-rasanya amal solehnya susah untuk mengalahkan Abu Bakar Bapak Ibu. Benar nggak begitu? Sehebat-hebatnya orang 2024 hidup itu agak sulit nyari data yang amal solehnya itu sehebat, sekuat, sebagus Umar bin Khattab Bapak Ibu. Yang kira-kira dia kalau keluar itu bawa pedang kira-kira gitu ya. Lalu diseret gitu loh, semua orang kafir takut gitu loh, setan aja takut Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nggak keluar dari rumah bawa pedang gitu? Enggak kan? Paling pertanyaan gini, Bapak punya pedang enggak? Oh pedangnya aja belum kok, gimana mau dibawa keluar? Kan bisa begitu tuh pertanyaannya. Ya apalagi yang lain-lain gitu. Jadi kalau Ali radhiyallahu an, bagaimana amal solehnya Ali? Oh masya Allah tabarakallah. Ali disebut sebagai apa? Babul ilm. Jadi semua literasi keilmuan adanya di Ali misalnya. Artinya apa? Kepakaran, keahlian, sekian banyak kesolehan itu dikerjakan oleh sahabat Ali. Saya kasih contoh, siapa tahu ada di antara kita yang sama dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu dalam salah satu riwayatnya Imam Al-Bukhari itu, beliau itu dalam satu hari Nabi lagi ceramah begini, Nabi bertanya, Mamin kumusa'im, siapa di antara kalian yang hari ini saat saya ngaji ini sedang berpuasa? Abu Bakar, saya puasa. Siapa di antara kalian hari ini yang sudah ngasih makan orang miskin? Saya sudah ngasih makan orang miskin. Siapa yang hari ini Anda itu sudah nengok orang sakit? Saya sudah nengok orang sakit. Siapa yang hari ini sudah ngikutin jenazah? Saya sudah ngikutin jenazah. Lalu Nabi mengatakan, kalau 4 hal itu dikerjakan dalam satu hari, di saat yang tepat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang itu surganya. Lah kita itu susahnya adalah ketika disuruh mengerjakan 4 hal itu banyak pertanyaan. Bapak lagi puasa Kamis atau lagi puasa Muharram misalnya. Yang sakit nggak ada katanya. Padahal kan orang sakit banyak tuh. Giliran dia nengok orang sakit, ngasih makan orang miskinnya kelewat. Di hari itu dia nggak ngasih makan orang miskin. Artinya Abu Bakar ini kan mengerjakan itu bukan insidental tuh, berarti beliau begitu tuh setiap hari ngasih makan, nengok orang sakit, nganterin jenazah, itu dikerjakan tiap hari. Sehingga pada saat pialanya itu dikelonceng, dia bisa mengatakan saya mengerjakan. Bapak Ibu pergi ke masjid sini misalnya, ini misalnya kita mau janji ada surga gitu. Siapa hari ini yang sudah infak 100.000 di kotak amal itu misalnya begitu. Saya. Lalu kita buka kotak amalnya. Oh ternyata benar dapat surga. Kan bagus tuh Pak Ibu. Jadi bukan setelah diceramain yang besok infak 100.000 waktu subuh masuk surga. Semuanya infak Bapak Ibu. Kan sama dengan pengumuman bahwa besok hari kiamat kalau begitu.
Besok hari kiamat Bapak Ibu mau ngapain? Wah, banyak infak. Tapi kalau belum mau kiamat ya ntar dulu, kan gitu tuh. Sehingga Abu Bakar itu kenapa disandingnya Rasulullah? Kenapa beliau wafatnya harus ada di sampingnya Rasul? Ya karena amal solehnya memang paling banyak. Karena kesolehannya paling luar biasa dibandingkan dengan sahabat yang lain-lain, kan gitu tuh. Jadi kalau kemudian kita menuduh, wah Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya itu membuat makar dan lain sebagainya, itu kan tuduhannya teman-teman yang setia sama Ali tapi tidak mencintai Abu Bakar, kan itu aja. Yang harusnya jadi khalifah itu Ali, itu kan maunya mereka. Padahal Nabi Muhammad SAW menentukan Abu Bakar, menemani beliau di gua Sur dan seterusnya, itu bukan diminta oleh Nabi, memang ditakdirkan oleh Allah harus seperti itu. Dan faktanya Abu Bakar itu bisa membelanjakan seluruh hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Itu fakta lebih sulit Bapak Ibu. Jadi ketika dimintain konfirmasi oleh Nabi, ma wa'ataka li ahlik, apa yang akan Anda sediakan untuk keluarga ketika semua hartanya untuk Allah? Jawabannya Abu Bakar simpel aja, janji Allah dan Rasulnya. Selesai. Kalau kita, Masya Allah, tabarakallah, ya, kita kalau mau infak itu surat istikharah, ini infak bener nggak diganti sama Allah, kan gitu. Setelah surat istikharah berkali-kali, akhirnya ragu-ragu datang, iya apa tidak, iya atau tidak, tidak apa iya, dan seterusnya. Nah Abu Bakar tidak seperti itu. Jadi keyakinannya itu, amal solehnya Masya Allah luar biasa. Nah itulah sahabat-sahabat Nabi yang disebut oleh Al-Quran amal solehnya itu luar biasa Bapak Ibu. Nah kemudian apa? Wa inda kulli jisrin yus'alu al-abdu fiha, dan di setiap-tiap Bapak Ibu tempat di dalam sirat itu, ya kalau bahasa tawan-tawanan lah, klaster-klaster itu, klaster 1, klaster 2, klaster 3, nanti akan seperti itu. Hamba-hamba itu akan ditanya di dalamnya an ibadatihi allati iftaradallahu alaihi, tentang ibadah-ibadahnya yang Allah telah mewajibkan atas hamba tersebut, fid dunya, di dalam dunia. Hari Jumat kemarin saya habis baca tafsir surat Al-Ghasyiyah. Itu sampai di ayat afalam yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Saya pengen menyampaikan satu hadis sahih dari Imam Ahmad yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir itu, bahwa dulu ada sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu kalau hendak bertanya sama Nabi itu agak segan, sehingga mereka lebih baik menunggu Badui datang bertanya tentang sesuatu, lalu sahabat itu mendengarkan dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang Badui nanya sama Nabi, ya Rasulullah, siapa yang menciptakan gunung, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan, meninggikan langit, siapa yang menciptakan onta, dan seterusnya. Semuanya dijawab Allah, Allah, Allah oleh Nabi begitu. Kemudian Badui ini bertanya, wahai Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita fil yaumi wal lailah khamsus salawat? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu mewajibkan kepada saya dalam satu hari satu malam itu sholat 5 waktu? Jawabannya bala, betul, Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Kemudian apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada saya untuk mengeluarkan zakat dari harta yang saya punya? Jawabannya Nabi, betul, Allah mewajibkan Anda untuk mengeluarkan zakat. Kemudian di akhir dialognya itu Badui ini mengatakan, walladzi ba'asaka bil haqqi la azidu wa la anqusu minhu syai'a. Wahai Rasul, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak akan menambahkan apa yang Anda ucapkan sedikit pun kepada saya, dan saya tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang sudah Anda sampaikan. Lalu kata Nabi Muhammad SAW yang paling ujung kalimatnya luar biasa. Faqala Rasulullah SAW, in sodaqa latadkhulannal jannah. Kalau orang Badu ini benar yang disampaikan sama prakteknya, maka sungguh Allah akan memasukkan Badu ini ke dalam surga. Kira-kira Bapak Ibu dapat ilmu apa itu dialog itu? Kan kewajiban yang sering mudah kita kerjakan ada 6 itu.
Orang Baduy ini bertanya, siapa yang menciptakan gunung? Jawabannya, dia yakin gunung itu yang menciptakan Allah. Jadi bukan gunung untuk disembah, gunung bukan. Bapak Ibu disuruh datang ke gunung, piknik tentang gunung gitu loh. Jadi kalau ngeliatin gunung tuh jangan sampai nggak keluar ayat gitu maksudnya. Karena banyak sekali ayat yang merefleksikan tentang kekuasaan Allah. Sampai Al-Quran turun pertama kali di atas gunung. Nabi Musa ngobrol sama Allah juga di atas gunung. Ashabul Kahfi itu tinggal juga di atas gunung. Semuanya hampir ngomongin gunung. Kenapa kita tidak akrab dengan gunung? Nah, itu butuh program lanjutan. Jadi DKM piknik ke gunung begitu, Pak Ibu. Imam-imam sholat sama merbot itu kalau dijak piknik seneng, Bapak Ibu. Coba dah. Imam masjid perlu piknik nggak? Perlu. Bapak Ibu kerja aja di kantor ada pikniknya kok. 1 tahun sekali, bener nggak? Iya. Apa namanya itu Pak? Family gathering ya. Kalau kantor-kantor itu ya, 1 tahun sekali. Itu merbot masjid itu juga seneng diajak piknik. Apalagi pikniknya ngeliatin gunung di Mekah, tambah seneng Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu pergi umroh udah puluhan kali, naik Jabal Nur belum, Jabal Sur juga belum. Nggak pernah mau naik gunung, alasannya apa? Nggak ada dalilnya. Wah, itu kurang ngaji aja Bapak Ibu. Kan kalau ke Mekah disuruh menyaksikan kekuasaannya Allah, tengoklah Jabal Nur, bagaimana perjalanannya Nabi terima wahyu, jalan 25 kilo dari Mekah menuju ke Jabal Nur. Nggak ada listriknya, jalannya masih geragal batu, berdarah-darah kakinya. Itu kan perjuangan. Sekarang Bapak suruh ke masjid aja, gurunya sudah ada, cuma tinggal ngaji tok dulu susah. Dia nggak dapat apa ini, nggak dapat sesuatu gitu. Bahwa Nabi Muhammad itu perjuangan untuk dapetin wahyu itu. Akhirnya gunung dijadikan sebagai sumber tauhid. Itulah Baduy. Sehingga orang Baduy ini ketika ngeliatin gunung dia akan mengatakan Allah yang menciptakan gunung. Dan gunung itu lahu manafi' wal ma'adin. Gunung itu manfaatnya banyak. Di samping sebagai penguat, sebagai pasak, gunung adalah sebagai sumber kehidupan. Karena dari gununglah ada air jernih ngalir. Benar begitu? Dari gununglah tanaman tumbuh suburnya, karena gunungnya. Maka berbahagialah orang yang tinggal dekat gunung. Ya Kebumen, Wonosobo, Dieng ya, Bromo dan seterusnya. Gunung Bapak Ibu. Di Duta Ikhlas ini Duta Ikhlas. Duta Indah ini ada gunungnya enggak? Enggak ada. Berarti harus pergi nengok gunung. Karena Bapak disuruh Al-Quran untuk menyaksikan gunung. Jangan sampai nanti kita meninggal tuh nggak ngerti gunung. Ini apa nih? Gunung Uhud. Apa Bapak? Gunung Uhud itu salah satu. Ahadul jibal fil jannah yakni Uhudin. Salah satu gunung yang akan tinggal di surga adalah Jabal Uhud. Jabal Uhud itu pernah ngobrol sama Nabi Muhammad SAW. Karena dia pernah ngobrol, pernah diskusi, pernah bercengkerama, pernah bercanda, pernah guyon-guyonan sama Nabi. Akhirnya gunung Uhud masuk surga. Inni uhibbuhu ilaih wa huwa yuhibbu ilaih. Jadi saya cinta sama Uhud, Uhud cinta sama saya. Itulah gunung Uhud. Jadi gunung bisa diajak dekat sama Allah. Jadi gunung itu bukan dibikin sama Pak Jokowi, Pak Soekarno, bukan. Pak Soekarno itu hadir tuh sudah ada gunungnya. Bener tak? Kita hanya disuruh untuk menyaksikan aja. Lalu dari gunung, langit, apa lagi? Bumi sama onta itu suruh disaksikan. Nah, Bapak Ibu nanti urusan onta klik aja sendirilah ya. Keutamaan onta. Onta itu desainnya unik, modelnya juga lucu. Kenapa kok unik lucu? Karena dia itu bisa bertahan di gurun pasir yang tanpa air minum. Sekali minum bisa 1 bulan tidak minum. Kencingnya aja pakai jam. Jadi yang paling tahu itu yang ngembala. Jam sekian, nanti jalan waktu sekian hari baru dia akan kencing kembali. Jadi onta itu binatang luar biasa. Gharaib wa ajaib. Susunannya aneh, tetapi karakternya juga unik. Itulah onta. Onta kalau hidupnya di Jatimakmur sini mungkin agak uring-uringan juga Bapak Ibu. Karena kebanyakan makanan kan dia keder juga kali Bapak Ibu. Makanya dia tinggalnya di gurun pasir. Bisa jalan ribuan kilo, tangguh, cepat, itulah onta.
Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam punya onta namanya quswa. Al-quswa yakni asyaddu wa ajmalul jamal inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quswa ini adalah onta terbaik. Jadi kalau Bapak sekarang pergi ke Quba, di sana ada banyak sekali hadis Nabi yang dipasang tentang sejarah Nabi pertama kali datang dari Mekah menuju ke Quba pakai quswa. Sejarah bagaimana Nabi Muhammad bangun Masjid Nabawi ditentukan oleh ontanya juga quswa. Jadi setelah tahu ciptaan-ciptaan Allah, baru Badui itu bertanya tentang sholat, tentang zakat. Perhatikan kalimatnya Bapak Ibu. Kalau dua ibadah itu, sholat sama zakat, tidak ditambahin, tidak dikurangi sedikit pun, maka dia akan masuk surga. Bapak Ibu tinggal bermain di kata sholat dulu misalnya. Sholat ini kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Tinggal Bapak Ibu minta keterangan sama hadis yang lain, Harba'in nomor 29 misalnya, bahwa kalau ada sholat wajib nanti ada sholat sunnah, ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Zakat sunnah itu maksudnya ya infak, sedekah, hibah, itu kan semuanya sunnah, kan gitu. Ternyata kan mengantarkan orang masuk surga lebih cepat itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang sunnahnya dikerjakan. Jadi sholatnya itu dikerjakan sesuai dengan perintah. 1, tepat waktu. 2, berjamaah. Kan itu aja tuh Bapak Ibu. Coba konsentrasi dengan kalimat itu. Berjamaah dan tepat waktu. Gampang apa susah? Kan sebagian orang masih susah, sebagiannya sudah mudah. Kapan orang mudah untuk tepat waktu? Ya mungkin setelah paripurna. Kapan dia bisa berjamaah? Setelah tidak ada kesibukannya. Tapi ketika mereka masih sibuk dengan yang lain-lain untuk mengerjakan itu, ya masih butuh doa, saya yakin Pak, butuh doa dan sebagainya. Jadi tidak menambahkan sholat-sholat yang lain, tidak dikurangi perintah-perintah yang lain, itu kata kuncinya, termasuk zakat. Dihitung tepat waktu, dibayar sesuai dengan hitungannya, itulah zakat. Jadi bukan asal jatuh tempo zakatnya, dia mulai bermain curang. Oh, punya kambing 60 dikurangi 1 biar nggak bayar zakat. Punya onta 40 dikurangi 1 biar nggak bayar zakat. Punya emas 85 gram biar nggak kena zakat dikurangi. Itu kan namanya main curang tuh Ibu. Atau sudah dihitung benar kok jumlahnya banyak banget, akhirnya zakatnya dikurangi. Atau sudah benar itu zakatnya, akhirnya cara memberikannya salah. Boleh nggak diberikan kepada saudara, tetangga, adik dan lain sebagainya. Padahal itu uang zakat. Sementara aturannya Al-Quran, zakat itu asnafnya sudah ditentukan. 8 asnaf itu sudah ditulis oleh Al-Quran. Jangan ditambah-tambahin dah, jangan dikurang-kurangin dah. Ustadz, tapi adik saya ini ya fuqara, ya masakin Ustadz, termasuk ghorimin Ustadz. Loh kok kabeh kok adikmu gitu? Untuk menentukan dia fakir miskin siapa? Kita sendiri atau orang lain? Kan harusnya orang lain. Kita sebut negara. Ini orang begini, gitu loh. Kadang-kadang kita ini, aduh, zakat dikurang-kurangi, sholat ditunda-tunda, kan gitu aja masalahnya. Sehingga Badui itu kalau bertanya itu kalimatnya memang keren. Nggak pakai kata sayyid, nggak pakai kata rasul, nggak pakai kata nabi. Dia langsung bilang, ya Muhammad, tuh jelas begitu. Muhammad, itu namanya orang Badui. Jadi kalau bertanya itu apa ya, pertanyaannya hebat, tapi melaksanakannya juga hebat. Itulah Badui. Jadi kalau kita itu bertanya detail pertanyaannya gitu, lengkap dengan nomor hadis dan sebagainya, tapi dia nggak pernah berbicara langsung, saya akan kerjakan, tidak akan saya kurangi, nggak akan saya tambahkan, nggak akan begitu kalimatnya. Alhamdulillah sudah tahu, itu mengerjakannya kapan-kapan lah. Nah, itu nggak cocok kita dengan Badui itu. Fanas'alullahu at-taufiq fid dunya wa tasil fil akhirah fitil kal maqamat. Maka kita diberi minta kepada Allah pendampingan di dalam dunia ini dan diberikan kemudahan nanti di akhirat di tempat-tempat 1, 2, 3 sampai 7 surat tadi itu. Su'alul ibadi yaumal qiyamah fa awwalu ma yus'alu anhu al-abdu as-shalah. Pertanyaan-pertanyaan dalam ruang-ruang itu yang ditanyakan oleh Allah kepada hambanya adalah sholatnya. Ada hadis riwayat Imam Nasai, Ibnu Majah,
dan yang lain-lain, dan ini disahihkan oleh Imam Albani dalam Silsilatus Shahihah. Beliau mengatakan apa? Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu as-shalah wa awwalu ma yaqdi bainan nasi fid dima'i. Pertama kali apa yang akan dihisab kepada hamba adalah salatnya. Dan pertama kali yang akan ditutuskan di antara manusia adalah masalah darahnya. Darah itu ini Bapak Ibu, menghisap darah orang. Mungkin termasuk nyekik, nyusahin, zalim, itu namanya darah Bapak Ibu. Artinya menzalimi orang kan ya. Kerebut rezekinya orang, ngambil haknya orang, itu kan darah ya. Kalau bahasanya ngisap itu cenderungnya mungkin ribawi gitu ya. Ribawi itu seakan-akan nolong padahal ngisep kan gitu. Urusan darah Bapak. Itu sholat Bapak ya. Kemudian nomor 2 apa? Summa zakah. Kemudian zakat yang akan ditanya. Summa siyam, kemudian puasa. Summal haji, kemudian haji. Itu akan ditanya itu. Sholatnya beres, zakatnya beres, puasanya beres, hajinya beres. Kalau hajinya belum beres, ya ditunggu sampai beres. Minimal kita hidup masih punya semangat untuk mengerjakan haji, gitu dong. Jangan santai-santai aja, haji itu wajib. Karena dia wajib, maka harus dipikirkan. Karena dia wajib, maka harus diupayakan. Karena dia wajib, maka harus diprioritaskan. Jadi kalau mobil itu sunnah, yang wajib adalah rumahnya. Benar gitu Bapak ya? Rumah wajib karena ayatnya banyak. Wajib ngasih rumah bagi suami. Tapi mobil itu adalah kebutuhan yang tidak lagi primer, tapi itu sekunder. Karena kalau tanpa mobil orang masih bisa jalan. Gitu? Jangan numpuk-numpuk mobil per 5 tahun ganti mobil, tapi belum pergi haji. Masalah itu Bapak Ibu. Per 5 tahun dia ganti motor, hajinya belum, masalah. Kenapa kok dia bisa ganti mobil, ganti motor 5 tahun? Ya karena memang leasing setiap 5 tahun muter. Oh ini udah mau habis. Gitu. Bapak gimana Pak? Mau tambah gaya apa enggak? Masa mobil nggak ganti-ganti gitu? Tambah gaya. Tapi dia belum pergi haji. Masalah. Mbak yo hajinya dimunculkan. Oh maaf Pak, saya tidak akan ganti mobil karena saya pengen pergi haji. Kan keren Bapak. Keren itu Bapak. Daripada gonta-ganti mobil tapi belum pergi haji. Suatu hari saya pernah ceramah di BKI. Saya bilang begini, itu bapak-bapak yang mobilnya ada tulisannya khusus direktur, yang Fortuner itu. Saya bilang gini, kalau bapak belum pergi haji, maka hukumnya kafir. Menurut Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas menafsirkan ayat walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a itu dengan mengatakan apa? Man malaka salasatu mi'ati dirhamin faqad istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara, kata Ibnu Abbas gitu. Siapa orang yang punya duit 300 dirham emas pada waktu itu, maka dia wajib pergi haji. Tidak pergi berarti dia kafir. Nah 300 dirham itu kalau dikuruskan rupiah sekarang, misalnya 1 dirham 1,5, maka jatuhnya itu 450 juta. Orang punya duit 450 juta itu seharga mobil Fortuner barangkali ya, sepengetahuan saya. Fortuner berapa? 500, 600 kan? Jadi kalau bapak belum pergi haji, tidak boleh naik mobil dinas Fortuner. Tapi kalau itu dinas gimana Ustaz? Bilang sama bosnya, maaf bos, saya belum pergi haji, Avanza aja. Begitu dong. Lu pergi haji aja belum naik Fortuner situ. Avanza boleh, ya toh. Xenia boleh, Agia boleh, Calya boleh. Tapi jangan Fortuner mau belum pergi haji kok. Ya toh. Yang naik Fortuner ya kasih ustadz aja, suruh naik Fortuner. Kan ustadz udah haji berkali-kali, walaupun mobilnya belum Fortuner, kan bisa begitu. Ya kita tuker-tukeran amal soleh aja lah. Ya kan kita belum pergi haji ustadz naik mobil saya, punya ustadz buat. Kan bagus begitu. Daripada bapak nekat ini udah belum pergi haji, mobilnya Fortuner gonta-ganti mulu lagi. Yang saya sedih lagi itu mobil kredit. Waduh, saya sedih banget. Sudah mobil kredit atau lagi fasilitas gitu ya. Nanti giliran habis jabatannya, mobil ditarik, dia belum pergi haji juga. Tambah menderita itu kan Bapak Ibu. Nah, maka karena haji wajib tolong dipikirkan. Summal amanah, kemudian yang dihisab setelah sholat sampai ke haji adalah amanah. Apa itu amanah? Bapak Ibu kan punya amanah banyak. Dikasih amanah umur, dikasih amanah
istri, anak, rumah, dan seterusnya. Itu kan semuanya amanah. Kalau jabatan yang paling tinggi kan masing-masing kita ini kan pemimpin, Bapak ya. Kullukum ra'in. Ra'in itu kan amanah. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Laki-laki itu pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wanita juga pemimpin, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Anak juga pemimpin. Itu amanah semuanya. Ditanya nanti, Pak. Ditanya itu oleh Allah. Kamu punya anak kemana aja? Ya sekedar kita kasih makan, kasih ini, kasih itu. Suruh ngaji enggak? Nah itu dia, kagak. Mondok? Waduh, saya kan tidak mondok. Masa anak saya mondok, nanti kan kebalik-balik kita ya. Itu amanah yang harus ditunaikan, Bapak Ibu. Makanya kalau dapat amanah, tolong serius. Anak itu amanah kan, Bapak Ibu? Tolong serius. Apa bentuk amanahnya? Wajib disusui 2 tahun. Jadi kalau ketika anak itu tidak menyusu, maka orang tuanya harus mulai berpikir, jangan-jangan saya khianat sama Allah. Dikasih amanah anak tapi tidak disusui. 2 tahun disusui. Itu aturannya Al-Quran ya. Kalau misalnya lebih dari 2 tahun, kalau toh tidak mau menyusui kan boleh menyusukan dengan wanita lain. Sebenarnya kan aturannya Al-Quran begitu ya Bu ya. Menyusukan kepada wanita lain seperti Nabi Muhammad misalnya. Jadi bukan langsung dikasih susu, apa itu istilahnya? Susu dari luar gitu loh, apa susu bikinan gitu loh. Susukan orang lain lebih baik. Cari yang kira-kira air susunya itu bagus, kan keren itu. Ya, alhamdulillah lah Pak. Saya punya anak alhamdulillah nyusunya lebih dari 2 tahun. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Yang 4 tahun tuh saya mulai gelisah itu. Anak ketiga tuh kalau saya. Habisnya disapeh enggak mau. Dikasih mau nih tetap aja doyan. Kita mintakan doa ke orang-orang solih kagak manjur. Akhirnya setelah 4 tahun itu saya ngadu sama Allah. Ya Allah, ini anak sudah 4 tahun. Menurut informasi para dokter, kalau 4 tahun masih nyusu itu sudah banyak racunnya. Tidak baik untuk anak saya. Ya tolong dihentikanlah nyusunya. Saya bilang begitu berdoa sama Allah. Di depan saya ada air zam-zamnya. Lewat keberkahan air zam-zam yang saya bawa dari Mekah. Saya kasih minum, berhenti Bapak. Berhenti. Dengan izin dari Allah Subhanahu. Nah, itu kalau di Jawa itu kalau orang mau nyapeh anak kan harus datang ke kiai gitu kan, Bapak. Tolong disapeh, kasih air apa gitu. Ternyata anak saya tidak cocok. Alasannya tidak tahu kenapa kok nggak cocok. Tapi alhamdulillah selesai. Setelah hampir 4 tahun. Karena nyapih anak itu ya susah-susah gampang barangkali ya. Susah-susah gampang itu artinya ada yang dipaksa tidak nyusu kan gitu ya. Ya alhamdulillah. Itu amanah Bapak. Kemudian apa? Summa birrul walidain. Kemudian masalah berbakti kepada kedua orang. Bapak Ibu tolong dibikin gridnya nih Bapak Ibu ya. Sholatnya rapi, puasanya rapi, zakatnya rapi, hajinya rapi, amanahnya rapi, berbaktinya rapi. Ini grid Bapak Ibu. Jangan sampai diacak, berbaktinya bagus, sholatnya kagak. Jangan. Nanti Bapak akan tertahan itu seperti itu. Jadi orang yang tertahan di A'raf itu adalah tadi bahwa berbakti itu kan manusiawi. Hakul adaminya dikerjakan bagus. Kalau sama Allahnya enggak, ya itu jelas berdosa lah Bapak Ibu. Dosa karena dia tidak sholat. Dosa karena meninggalkan perintah Allah. Ada orang bisa berbakti bagus begitu. Hajinya tidak, zakatnya tidak, bagaimana? Atau juga jangan dibalik, sholatnya rajin, durhaka jalan Bapak Ibu. Kan sama-sama tidak keren tuh. Yang bagus ya kalau sholatnya sudah rapi, ikut tuh berbaktinya rapi dan seterusnya gitu. Caranya bagaimana? Ya monggo Bapak Ibu dicari. Caranya berbakti bagaimana? Ya kalau Bapak Ibu itu punya orang tua, ya wajib dikasih nafkah. Kasih tahu istrinya lah. Kalau kita anak laki-laki, wajib ngasih nafkah kepada orang tua. Kalau istrinya nggak boleh bagaimana? Diceramahin lah. Kalau bapak nggak bisa ceramah, ngundang ustadz suruh ceramahin. Sampai dia setuju bahwa dalam agama Islam, anak laki-laki wajib ngasih nafkah kepada orang tuanya. Nah, terus mertuanya gimana? Ya tetap dikasih juga. Dikasih lah Bapak Ibu. Mertua kan orang tua juga ya. Tapi kan namanya
orang tua mertua atau itu orang tua juga, ya tetap dikasih. Ya kalau orang tuanya 1 juta, mertuanya 500 kan bagus tuh Ibu. Orang tuanya 1 juta, mertuanya 200, bagus lah Bapak Ibu. Minimal kan dikasih, jangan sampai tidak sama sekali. Terus apa? Summa khifdul lisan, kemudian yang ditanya adalah menjaga lesannya. Apa anak? Mulut. Apa bahasanya mulut itu ya? Kalau bisa ngomong baik, kalau nggak bisa diam. Tahu bener wajib ngomong, kalau nggak tahu ya jangan ngomong. Ini kadang-kadang orang udah jadi orang penting, jadi pejabat nggak pernah ngomong, padahal dia dibayar suruh ngomong kan Bapak Ibu. Ngomong dong gitu. Yang satu nih nggak dibayar ngomong terus gitu loh. Ini yang dibayar karena ngomong, nggak pernah ngomong kan, itu bikin emosi Bapak Ibu. Situ ngomong kan gitu. Enggak ngomong-ngomong gitu loh, mau dibayar suruh ngomong kok malah enggak ngomong-ngomong ya. Kemudian apa? Wa khifdu al-jari, kemudian Bapak Ibu disuruh menjaga tetangganya, tetangga Bapak Ibu. Summa silaturrahim, kemudian Bapak Ibu disuruh menjaga hubungan silaturrahim. Jadi jangan sampai silaturahmi ke Semarang rajin, sama tetangganya di Bekasi enggak baik. Itu kalau kata Binyamin, setiap kali lebaran kan Benyamin muncul tuh. Itu orang gile lu, buat berdosa di tanah gue, lebarannya ke Semarang lu, kira-kira gitu ya. Kata Benyamin itu. Lu gile lu katanya. Maksiatnya lu di sini, minta maafnya ke sono lu. Kata Benyamin begitu. Kan Bapak Ibu tetangganya di Bekasi. Tetangga Bekasi dulu dijaga, berbuat baik dan lain sebagainya. Silaturahmi sama Semarangnya belakangan. Bekasi dulu lah, wong kita tinggalnya di Bekasi. Nah ini yang aneh, orang pulang sebelum lebaran, tanggal 25 dia pulang kampung ya, sampai Idul Fitri. Habis Idul Fitri balik ke Bekasi, kayaknya sudah nggak ada dosa di Bekasi. Padahal dosanya numpuk di Bekasi itu. Tiap hari ketemu, tiap jam ketemu, dan itu mesti ada masalah gitu. Ya minimal ada ghil wal gal kan gitu Bapak ya. Ya ada gerutu, ada apa. Maka ada lebaran lah setelah pulang dari Semarang itu. Ya lebaran keliling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Kan punya tetangga kita. Ini ada orang pede banget nggak? Sepulang dari Semarang itu nggak mau keliling. Wa kadzalika, begitu juga Bapak Ibu akan ditanya jami'u ma amarallahu azza wa jalla bihi, apa saja yang Allah perintahkan kepada Bapak Ibu. Wa jami'u ma naha anhu, dan apa saja yang Allah melarang atasnya akan ditanya juga. Artinya Bapak Ibu akan ditanya, meninggalkan zina iya, riba iya. Jadi yang diharam-haramkan juga akan ditanya. Maka Bapak Ibu bersyukurlah ketika ada perkara yang diharamkan bisa meninggalkan, itu nikmat dari Allah. Tidak berzina, tidak mencuri, tidak seterusnya, itu akan ditanya oleh Allah SWT. Kemudian apa? Fakullu man ja'a ilal jisr min jusuris sirat su'ila an ibadatihi. Semua orang yang datang ke tempat itu, jisr itu tadi, sekat-sekat itu Bapak ya, yang ada di sirat itu, su'ila an ibadatihi fa in ajabaha jaza wa sara ilal jannah. Apabila dia ditanya tentang ibadah-ibadah itu, entah ibadah mengerjakan perintah atau ibadah meninggalkan larangan Allah, maka orang ini bisa menjawab jaza wa sara ilal jannah, maka dia akan diperbolehkan lewat wasara ilal jannah, dan dia akan menuju kepada surga. Wa nurul iman yas'a baina yadih, dan cahaya keimanannya akan berjalan mengantarkan orang tersebut di hadapannya. An yaminihi, dari sebelah kanannya, dari sebelah kirinya. Jadi kalau kanannya sholat, zakat, puasa, haji, bercahaya. Sebelah kirinya apa? Ada dari ribawi, zina, mabuk, enggak dikerjakan, itu akan jadi cahaya juga. Maka Bapak kalau mau meninggalkan, mau enggak mencuri itu, enggak mau berbohong itu dari sebelah kiri ada cahayanya. Tapi kan ada orang yang sudah menikah tapi berzina misalnya, sudah kaya bisa mencuri misalnya, ada ya Pak? Banyak lah Pak. Orang mencuri itu di mana-mana ada kok Pak. Ada yang mencuri kelasnya level receh, ada yang mencuri kelasnya triliun rupiah, dan semuanya namanya mencuri. Yang enak sebenarnya yang triliun Bapak Ibu. Ini udah mencurinya receh, dosanya sama. Jadi mencuri 1000 sama 1 triliun sama toh Bapak Ibu. Sama dosanya mencuri. Makanya belakangan banyak orang mencuri kotak amal masjid itu.
Jangan-jangan para pencuri itu berpikirnya begini, ini kan amal solehnya orang-orang ikhlas dalam masjid. Jadi mencurinya di masjid dapat pahala gitu. Daripada nggak dipakai, saldo 300 juta. Oh ini DKM nggak bisa pakai, kita ambil aja, kata dia mungkin. Itu kan pernah itu beberapa bulan yang lalu, mulai dari Al-Azhar Jakarta Permai, As-Salam, Al-Ihsan, lari ke musola saya. Kotak amal saya musola itu dibobol sama dia. Dan sebenarnya ketahuan Bapak Ibu. Orangnya itu juga. Akhirnya mulai dari Al-Azhar sampai ke musola sekarang bikin kotak amal tuh portable, nempel di tembok gitu. Pakai apa tuh beton gitu, dipaku gitu kan. Iya sekarang begitu kotak amal. Bukan begitu, kalau begitu kan bisa diambil tuh kan. Sekarang nempel di dinding tembok di Al-Azhar, As-Salam, Al-Ihsan termasuk musola saya. Ya untuk menyelamatkan sang pencuri itu loh Pak Ibu. Biar dia tidak mencuri lagi gitu kan. Ya kan kita serba salah ya Pak Ibu. Mau kita gebukin, jangan-jangan yang bikin dia susah itu karena uangnya dikorupsi. Harusnya yang digebukin kan yang korupsi dong Bapak Ibu. Kan kita kan nggak bisa main gebukin orang nyuri recehan begitu. Ya paling kencang 200-300, masa harus digebukin Bapak Ibu. Kasihan lah Bapak Ibu. Lah itu ada orang bisa seperti itu, bisa mencuri dan lain-lain. Kemudian apa? Wa ansimai wa illam ya'ti biha naqsun nurahu wa huwa nurul iman. Maka apabila orang itu tidak pernah mengurangi cahaya keimanannya itu, maka cahaya ini akan terus bersinar. Li'annal iman yazidu wa yanqus. Karena keimanan seseorang itu kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu bi taatillah wa yanqusu bi maksiatillah. Bertambahnya iman Bapak Ibu karena taat kepada Allah, berkurangnya imannya Bapak Ibu dengan maksiat kepada. Nah, jadi kalau Nabi pernah mengatakan begini, al-mu'min idza amila bihasanatin ahabbahullahu qalbu. Orang mukmin itu kalau dia mengerjakan kebaikan, hatinya itu senang. Wa raja sawabuh, dan dia itu berharap pahala dari Allah. Itu orang mukmin. Sementara orang-orang yang berbuat maksiat itu Bapak Ibu, dia kalau mengerjakan kejelekan itu, hatinya itu gembira. Dan dia tidak takut sama azab Allah. Itulah lawan katanya orang mukmin. Tinggal Bapak Ibu nikmati. Bapak Ibu kalau bisa amal soleh hatinya senang, lalu berharap pahala, itu mukmin. Tapi kalau berbuat maksiat dia kok sudah biasa saja, takut kagak, khawatir juga enggak, wah itu udah mulai bahaya. Maka kalau ada kemaksiatan bisa dikerjakan lalu dia takut, berarti ada imannya di situ. Kemudian apa? Fakullu man naqasa sawabuhu bil maksiyah naqasa nuruhu. Maka setiap orang yang berkurang pahalanya dengan mengerjakan kemaksiatan, maka akan berkurang cahayanya di atas sirat itu. Nah itu. Sehingga kalau amal solehnya banyak, maka cahayanya terang benderang. Semakin kecil itu nilai pahala, banyak maksiat, maka semakin gelap siratnya. Maka Bapak Ibu disuruh mencari lampu-lampu amal solehnya dengan baik. Korban yang 3 juta sama 10 juta pasti berbeda, bener ya? Korban yang kolektif satu sapi dengan sapi sendirian pasti berbeda. Sholat berjamaah dengan baju putih pakai minyak wangi pasti berbeda. Sholat pakai baju koko sama pakai kaos pasti berbeda. Yang pakai ke masjid batuk pakai masker sama batuk nekat nggak pakai masker beda pahalanya gitu. Ini kadang-kadang orang bersin kok serem banget. Hasbing, wah ilah serem banget tuh. Lembanya ditutupin ngapa tuh kan? Ya mentang-mentang udah nggak ada corona kok ya bersin kok asal aja gitu. Ya kadang-kadang kita di sampingnya itu agak ngeri-ngeri sedap juga kan. Ini corona apa enggak orang ini katanya. Ya hati-hati kan lebih baik tuh Bapak Ibu ya. Namanya juga penyakit ya Bapak Ibu ya. Ya alhamdulillah saya pergi haji, orang pada batuk pilek katanya. Kok Ustadz enggak batuk pilek? Ya tergantung minumnya menurut saya. Tergantung minumnya sama amal solehnya sebenarnya. Emang amal solehnya apa Ustadz? Kalau pergi ke masjid itu sebelum sholat minum dulu air zam-zam 1 gelas. Jangan yang cool semua, yang not cool separuh, yang cool separuh. Jadi tidak dingin semua diminum. Jadi saya modelnya kalau minum zam-zam itu separuh cool, separuh not cool kan gitu ya. Kan ada tulisannya tuh ya. Jadi yang satu ma'un zam-zam mubarat wa zam-zam ghairu mubarat. Ada yang dingin, ada yang
tidak dingin, dicampurlah separuh-separuh. Bismillah kita minum, minta berkahnya air zam-zam, semoga tidak sakit, misalnya begitu ya. Kalau Bapak Ibu ngikut doanya para ulama, Imam Nawawi salah satunya yang mengatakan nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa sifaan min kulli da'in wa saqamin wa maradin. Kan itu salah satu doa ya. Semoga dengan zam-zam itu bisa menyembuhkan penyakit misalnya. Itu salah satu doa. Nanti habis sholat biasanya saya minum lagi tuh Bapak Ibu. Jadi satu pergi minum lagi waktu pulang. Minumnya sambil duduk, ngadepnya ke kiblat, pakai tangan kanan. Nah itu sunnah. Tambah sempurna insya Allah kebaikannya. Ya alhamdulillah orang brabren pada kita, alhamdulillah ya tidak dikasih batuk sama Allah. Kalau suatu hari saya pergi ke Mekah dikasih batuk gimana? Ya mungkin sudah banyak berkurang amal solehnya kita, bisa jadi begitu. Itu aja, simpel-simpel aja Pak. Ada nggak yang pergi haji nggak batuk, bapak-bapak yang boleh pulang dari haji? Ada. Rata-rata ada batuk tuh, ya batuk, ya pilek, ya apalah gitu ya. Kita mah alhamdulillah tidak batuk. Sambil dengerin saran dokter. Dokter itu rata-rata ya menyarankan kalau di Mekah Madinah disuruh bawa sajadah. Itu sebenarnya fungsinya adalah, kan orang kalau sujud itu pasti cenderung ada debu, dan virus orang batuk bersin itu kan nempel di karpet itu. Maka suruh bawa sajadah sendiri itu. Sajadah sendiri itu minimal untuk meminimalisir, biar virusnya tidak nemplek kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktunya udah habis Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjutkan di lain kesempatan bulan depan insyaallah. Bapak Ibu hari ini dapat ilmu apa? Ada namanya A'raf. A'raf itu tempat tinggi di atas sirat. Orang-orang ditahan di A'raf itu adalah orang-orang yang amal baiknya sama amal jeleknya sama. Yang nomor 3, maka Bapak Ibu setelah mendengarkan ayat ini jangan disamakan. Syukur bisa amal baiknya lebih dikit aja Bapak Ibu. Karena nanti ini kesimpulan akhirnya apa? Yang lebih dikit amal solehnya tidak akan tinggal di A'raf. Karena yang lebih sedikit amalnya, amal solehnya dia akan langsung masuk ke dalam surga karena misqala dzarrah minas sholihat wal hasanat gitu. Coba lebih dikit. Saya kasih tahu bocorannya. Bapak Ibu ini kalau ngaji seperti ini, kan semuanya ngaji sama ya, oke? Bagaimana caranya ngaji ini biar lebih dikit? Gimana caranya? Bapak ngaji sama, gurunya sama, duduknya sama. Biar amal solehnya lebih dikit gimana? Saya keluar dari masjid ini, Bapak ngasih nasi uduk buat saya, itu lebih dikit. Tapi kalau segini banyak semuanya diem aja, ya sudah kita sama-sama. Saya minum air putih, saya pulang nggak bawa apa-apa. Itu namanya lebih dikit. Contohnya seperti itu. Kalau contoh yang lain apa? Orang lagi sebegini banyak lagi ngaji, lagi ngantuk. Coba Bapak lebih dikit. Kalau di Mekah Madinah itu kan banyak orang lagi duduk tiba-tiba apa? Ngasih korma, ngasih roti, ngasih zam-zam. Benar begitu nggak? Ini Bapak lagi ngaji begini, tiba-tiba ada kopi datang, teh datang. Diminum apa enggak? Itu lebih dikit. Dan itu bisa diupayakan Bapak Ibu. Bisa diupayakan. Siapa sih orang yang tidak mau sambil ngaji dikasih kopi, sokol dikasih macam, pasti dia minum Bapak Ibu. Itu namanya lebih dikit. Kreativitas itu muncul dari situ. Bapak Ibu suatu hari jangan kaget kalau ngeliatin Mariono di Mekah Madinah itu, hobinya itu tukar nyobekin plastik untuk sendal itu di pintu utama itu 77, 81. Sekarang pintu 1 sudah dibuka. Itu kan ada plastik gulung itu. Itu saya hobinya begitu Pak Ibu, ngasih sendal itu plastik. Wah, asik tuh kan. Sampai keringetan tuh kita Pak Ibu. Dan biasanya saya itu setelah begitu dapat uang banyak itu. Orang-orang Turki, Mesir itu kalau kita ngasih plastik, ngasih amplop banyak tuh kita dapat. Cuman amplop itu tidak pernah buat saya. Saya bawa ke dalam Ka'bah, saya bagi untuk orang-orang yang kerja di Riasatul Masjidil Haram itu, yang bawa zam-zam, mushaf, kita bagi-bagi aja. Itu namanya lebih dikit. Itu amaliyah lebih dikit. Kalau Bapak lihatin orang tawaf, ada yang bagi-bagi tisu. Pernah begitu? Bagi tisu.
Orang lagi keringetan gitu, dibagi tisu. Ada orang lagi tawaf, dikasih minyak wangi, macam-macam lah pokoknya. Itu saya menerjemahkan dan memahami lebih dikit amal solehnya. Jadi yang kreatif, lihat kreativitas lebih dikit. Kenapa kok kita bicaranya minum pada saat subuh seperti ini? Karena sepengetahuan saya bahwa pergi sholat subuh itu belum ada yang minum, belum ada yang sarapan. Benar begitu? Sudah ada yang sarapan sebelum subuh? Nggak ada. Sama dengan saya, dari Bekasi ngegas mobil, keringetan, ya belum ngapa-ngapain juga. Minum boro-boro, belum. Artinya wajar perut kita kemudian harus ngajak minum teh dan lain sebagainya. Itu namanya lebih dikit. Jadi tidak harus nunggu program dari masjid, ada ini, ada itu, nggak perlu kreativitas kok dibikin oleh kita. Bapak ada teh di depan, ada kopi, itu namanya lebih dikit. Itu contoh konkret itu Bapak Ibu. Yang lainnya Bapak Ibu silahkan cari. Itu lebih dikit. Sholatnya wajib. Lebih dikitnya apa? Zikir itu sunnah. Lebih dikitnya apa? Doa habis sholat wajib itu dikabulkan. Itu lebih Bapak Ibu. Jadi bukan habis sholat langsung pergi, gitu loh Bapak Ibu. Sholatnya wajib, tapi zikirnya sunnah, itu lebih dikit. Silaturahmi itu wajib, lebihnya apa? Ya senyum, ya toh, nenteng apa, kan itu namanya lebih dikit. Ini namanya lebih dikit Bapak Ibu. Lebih dikit itu boleh dicari untuk masuk ke dalam surga, karena surga akan didapatkan dengan lebih dikit-dikit itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya berharap semoga saya keluar ini tidak ada yang ngasih nasi uduk. Bulan depan aja, sekarang nggak ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.